Pertama-tama, apa sih yang dimaksud terapi oksigen? Terapi oksigen adalah suatu tindakan medis dengan menyalurkan oksigen ke dalam tubuh pasien yang bertujuan agar kadar oksigen dalam tubuh pasien tercukupi sehingga fungsi organ bekerja dengan baik. Yang pertama adalah nasal kanul, alat sederhana dan nyaman untuk memberikan oksigen kepada pasien dan menjadikan pasien bernafas melalui mulut dan hidung. Untuk prosedur pemasangan nasal kanul adalah pertama, pastikan sumber oksigen telah tersedia dan terpasang dengan regulator, flow meter, dan humidifier. Kedua, identifikasi pasien dengan benar. Ketiga, kemudian cuci tangan. Keempat, jelaskan ulang prosedur pada pasien. Dan posisikan pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan. Yang keenam, hubungkan selang kanul ke sumber oksigen. 7. Nyalakan aliran oksigen dengan sesuai dosis yang dibutuhkan pasien. Pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul. Dan ke-8, posisikan prop atau kanul hidung agar melengkung ke bawah, kemudian inspirasi prong ke dalam rongga hidung. Yang ke-9, pastikan kedua posisi selang di atas dan di belakang telinga. 10. Fiksasi kanul pada bagian bawah dagu pasien. 11. Lakukan pemantauan respon klien dan konsumitas aliran oksigen secara rutin. Like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Yang kedua adalah simple mask. Memberikan konsentrasi oksigen lebih tinggi dibandingkan dengan nasal kanul, tetapi simple mask sendiri mempunyai kerugian antara lain pasien tidak nyaman di saat makan, minum, ataupun saat berbicara. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Walk around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, Pemasangan simple mask sepertinya sama seperti yang tadi, yang pertama seperti nasal kanul. Kemudian terangkan prosedur pada pasien, atur posisi yang nyaman pada pasien seperti semi flower. Hubungkan selang oksigen pada sungkup muka sederhana dengan humidifier. Tepatkan sungkup muka sederhana sehingga menutupi hidung dan mulut pasien. Lingkarkan karet sungkup kepada pasien agar tidak lepas. Alirkan oksigen sesuai kebutuhan. Keuntungan konsentrasi oksigen lebih tinggi dari nasal kanul sistem humidifikasi dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah rebreathing. Konsentrasi yang diberikan lebih tinggi daripada sungkup muka sederhana, yaitu 60-80% dengan aliran oksigen 8-12 liter per menit. Indikasi penggunaan adalah pada klien kadar tekanan karbon dioksida yang rendah. Udara inspirasi sebagian tercampur dengan udara ekspirasi, sehingga konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi daripada sungkup sederhana. Untuk penggunaan rebreathing, terangkan prosedur pada klien, hubungkan selang oksigen dengan humidifier dengan aliran rendah oksigen ke dalam kantung dengan cara menutup lubang antara kantung dan sungkup. Kemudian atur tali pengikat sungkup sehingga menutup rapat dan nyaman. Bila perlu, pakai kasa pada bagian yang tertekan. Sesudah aliran oksigen, sesuaikan sehingga kantung akan terisi waktu inspirasi. Yang keempat adalah non-rebreathing, alat untuk mengalirkan oksigen kecepatan rendah pada pasien yang bernafas spontan dengan mempunyai tujuan mencegah hiposekmia sehingga meningkatkan ketersediaan oksigen bagi jaringan tubuh. don't worry.
네가 무서워 두려워 주저하는 거다 make that go bang 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 난 너만을 위한 수평선 위에. Untuk penggunaan atau prosedur non-rebreathing, yang pertama adalah pasang alat humidifikasi bila mana diperlukan pada sambungan ke sistem suplai oksigen. Lalu sambungkan selang penghubung ke humidifier atau suplai oksigen lainnya, misal tabung oksigen. Sementara ujung lain selang dihubungkan ke sambungan sungkup NRM atau non-rebreathing. Yang ketiga, putar knop meteran arus oksigen dan sesuaikan kecepatan aliran oksigen sesuai kebutuhan. Yang keempat, tekan katup yang terdapat antara reservoir dengan sungkup NRM atau non-rebreathing menggunakan jari untuk memastikan bahwa oksigen masuk dan mengisi reservoir dengan baik. Yang kelima, selanjutnya perlahan-lahan remas reservoir untuk mengosongkan oksigen yang telah mengisi reservoir agar keluar melalui katup. Ini bertujuan untuk menilai potensi katup NRM. Apabila katup berfungsi baik, maka udara akan mudah keluar dan dari reservoir melewati katup menuju sungkup non-rebreathing. Yang keenam, jika fungsi katup dan pengosongan reservoir telah dipastikan baik, pasangkan sungkup NRM dengan benar sedemikian hingga bagian sungkup menutupi lubang hidung di bagian superior dan dagu di bagian interior. Yang ketujuh, pastikan karet sungkup NRM tidak terlalu ketat namun cukup untuk menjaga sungkup tepat pada tempatnya. Yang kedelapan, buat pasien merasa tenang dan nyaman selama pemberian terapi oksigen sambil melakukan pencatatan dan pemantauan tanda-tanda vital. Yang kesembilan, lakukan pemantauan analisis gas darah sebelum dan selama pemberian terapi oksigen menggunakan NRM sesuai kebutuhan. Yang ke-10, pertimbangkan untuk menghentikan penggunaan NRM apabila pasien merasa tidak nyaman, gelisah, atau mulai menunjukkan perbaikan gejala klinis yang diharapkan. Yang ke-11, titrasikan oksigen menjadi kadar terendah yang dapat mempertahankan saturasi kurang dari 88% atau PO2 100 mmHg. Penggunaan NRM kemudian diturunkan menjadi sungkup biasa dan nasal kanul. 언제쯤일까 다시 그때 마주 한다면 눈을